Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di Wesprogo Channel. Untuk cerita kali ini masih dengan cerita yang sama yang berjudul Santet Beras Hutah bagian terakhir. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Rasanya udara dingin malam ini berubah menjadi panas, membuat gerah tubuhnya Mas Yanto berbalik dari posisi awal, berniat ingin meraih guling di belakangnya. Namun saat badannya berbalik, mendadak seluruh badannya kaku, matanya melotot, mulutnya tidak bisa digerakkan, seluruh badan rasanya kaku. Nampak jelas di depan mata Mas Yanto berbaring sosok pocong. Wajah mereka saling berhadapan. Dalam keadaan seperti itu, tubuh Mas Yanto benar-benar tidak bisa digerakkan. Sesaat seluruh badannya terasa kaku. Dalam hati Mas Yanto membaca doa sebisanya. Setelah terdiam beberapa detik, akhirnya tubuh Mas Yanto bisa digerakkan. Mulutnya mulai berfungsi kembali. Tak butuh waktu lama, Mas Yanto langsung berteriak, "Pocong! Pocong! Pocong!" Semua orang di dalam rumah itu terbangun. "Ono apa yan?" Pak Sastro yang segera datang, diikuti Bu Sastro yang ada di belakangnya. "Wau wonten pocong Pak, adep-adepan kalih kula, pas ten ngarep kula nembe ilang poconge. Tadi ada pocong Pak, berhadapan dengan saya, pas di depan saya, barusan saja hilang pocongnya." Mas Yanto masih shock dengan apa yang barusan terjadi. Pak Sastro memerintah Andang untuk mengambil segelas air putih. Dengan cekatan, bocah itu mengambil segelas air putih lalu memberikan kepada Pak Sastro. Selanjutnya doa dibacakan di depan gelas yang telah berisi air tersebut. Setelah itu Pak Sastro memberikan air tersebut kepada Mas Yanto. Setelah meminum itu, Mas Yanto lebih tenang dan bisa menceritakan kejadian yang baru dia alami. Setelah mendengar cerita dari Mas Yanto, Pak Sastro membuka pintu rumah. Dia seperti mencurigai sesuatu. Matanya melihat ke bawah. "Bu, ono si jail iki, lemah kuburan tembe wae disebar ning ngarep ngomah." "Bu, ada yang jahil ini, tanah kuburan baru saja disebar di depan rumah." Kejadian malam itu membuat Pak Sastro bertanya-tanya. Banyak asumsi liar yang berkembang di benak pikirannya. Siapa yang sudah menyebar tanah kuburan di sekitar rumahnya? Apa tujuannya? Banyak yang percaya bahwa tanah kuburan adalah salah satu media ilmu santet atau ilmu hitam yang tujuannya untuk membuat celaka. Pak Sastro tidak ingin mengaitkan peristiwa pada malam Jumat itu dengan masalah antara dirinya dan Pak Wandi. Pak Sastro lebih mencurigai pesaing usahanya yang sesama pedagang yang menyebar tanah kuburan tersebut. Persaingan usaha di pasar tak selamanya sportif, tak selamanya bersih. Kadangkala dari menggunakan penglaris yang bertujuan untuk melancarkan dagangan, sampai ada yang telah mengirim teluh, santet atau tenun yang tujuannya untuk mengganggu, merusak dan menghancurkan usaha orang lain. "Pak, apa perlu kita kabarkan kejadian ini ke Mbah Joyo?" Pertanyaan Bu Sastro mengaburkan asumsi yang berputar di kepala Pak Sastro. "Enggak dulu lah Bu, Bapak bisa menghadapi ini sendiri. Sudah bukan rahasia lagi, hal seperti ini akan terjadi. Apalagi usaha Bapak dari tahun ke tahun api-api wae," jawab Pak Sastro sebelum meminum secangkir teh yang dia pegang. "Tapi Pak, apa Bapak nggak curiga dengan tetangga sebelah?" tanya Bu Sastro semakin menjadi. "Hush, lambemu Bu, kalau ngomong kadang ngawur, jangan berpikir seperti itu." "Lah habisnya orang dah salah paham, bukan memperbaiki malah mendiamkan kita," jawab Bu Sastro. "Wis to Bu, jemput Andang saja,
sebentar lagi dia pulang. Kasihan anak itu, pasti dia trauma sama sikapku waktu itu. Mogane pak, nek ono masalah ditekokke sik, ojo main babat wae. Bu Sastro berjalan menuju kamarnya. Pak Sastro hanya bisa diam. Dia hanya bisa menyesali perbuatan pada anaknya. Sampai juga Bu Sastro di tempat mengaji. Ternyata para murid baru saja selesai. Andang sudah terlihat di pintu kelas, langsung lari menghampiri ibunya. "Lancar ngajinya, Ndang?" tanya Bu Sastro. "Lancar lah, Bu. Andang iki lho, besok dilanjut halaman berikutnya." "Gak ngulang," anak itu menjawab dengan riang. "Mama!" Dari belakang, Ratih berlari memanggil mamanya. Ternyata Bu Wandi juga sudah tiba menjemput Ratih. Suasana canggung menyelimuti mereka. Masing-masing hanya diam, mengalihkan pandangan satu sama lain. Dalam hati Bu Sastro ingin menyapa, tapi hatinya belum menerima. Akibat tuduhan serius tetangganya, Andang sampai luka-luka diajar bapaknya. "Ratih, kamu gak dinakalin Andang kan?" "Enggak mah," jawab Ratih. Pertanyaan itu memancing reaksi Bu Sastro. "Ngapunten Bu, Andang memang anaknya aktif, suka main jago-jagoan kalau sama teman laki-laki. Tapi ngapunten kok bisa Bu Wandi tanya seperti itu?" Bu Wandi berjalan mendekat Bu Sastro. "Saya tanya seperti itu, takut anak saya dikerjain di tempat ngaji karena masalah kemarin. Wajar dong saya sebagai mamanya tanya." "Ya wajar Bu, tapi apa maksudnya bertanya saat berada di samping saya?" Bu Sastro masih meminta penjelasan kepada Bu Wandi. "Kenapa nggak terima? Tahu posisi Bu, saya lahir di sini, lama di sini. Anda pendatang ya, rumah Anda bikin kumuh lingkungan." "Loh, Bu Wandi kok?" Bu Sastro berusaha menjawab. "Cukup ya Bu, saya nggak mau ribut di sini. Tanya suaminya sana. Harusnya tanah itu jadi milik kami." Bu Wandi menyalakan motor, membawa Ratih pergi meninggalkan Bu Sastro dan Andang. Pertanyaan besar muncul di benak Bu Sastro. Apa maksud dari pernyataan Bu Wandi? Sesegera mungkin Bu Sastro menuju rumah. Sesampainya di rumah, kebetulan Pak Sastro juga sudah di depan, sedang mempersiapkan diri mau ke tempat jualannya. "Pak, sebentar, ada yang mau ibu tanyakan." Pak Sastro sejenak menghentikan kegiatannya, mengalihkan pandangan ke Bu Sastro. "Piye Bu, ono apa? Kok ketok kemrungsung ngono?" Bu Sastro mendekat ke arah Pak Sastro. "Tadi ketemu Bu Wandi. Dia bicara soal rumah ini. Katanya Pak, kalau kita nggak datang di sini, rumah ini jadi punya dia. Maksudnya kepiye Pak?" Pak Sastro teringat sesuatu ada hal yang lupa dia sampaikan kepada Bu Sastro. "Jadi gini Bu, rumah ini memang warisan dari keluarga besarnya Pak Wandi. Rumah ini tadinya milik kakaknya Pak Wandi. Cuma saat bagi warisan, rumah ini jadi rebutan antara Pak Wandi dan kakaknya. Aku beli karena dijual murah. Gak taunya tanah sengketa. Singkat cerita, rumah ini sudah sah jadi milik kakak Pak Wandi. Itu juga selang beberapa bulan setelah aku beli Bu." Dari penjelasan itu, Bu Sastro menyimpulkan, mungkin keluarga Ruswandi sudah tidak suka dengan keluarga ini dari awal mereka datang. Malam itu Pak Wandi dan Mas Yanto baru saja pulang. Ada yang pesan dagangannya untuk suatu acara. Bu Sastro menyambut kedatangan mereka berdua. 2 cangkir teh dihidangkan, dipadukan dengan ubi rebus kesukaan Pak Sastro. Mereka duduk santai melepas lelah setelah kerja seharian. "Andang wis turu Bu?" tanya Pak Sastro pada istrinya. "Sampun Pak, nembe mawon."
Jam 11 baru tidur, jawab Bu Sastro. Lah kok dalu banget oh Bu? Gak tahu ya, dari tadi nangis terus anak itu. Dia bilang takut, takut. Tak tanya takut apa gak dijawab. Akhirnya setelah menangis lama, capek dan tidur. Aku wis mageri omah iki Bu. Ada yang gak seneng sama kita. Pak Sastro berbicara sambil meminum tehnya. Mereka bertiga masih menikmati hidangan. Di meja tiba-tiba terdengar suara mirip petasan dari kamar Andang. Buar. Setelah itu disusul bunyi petasan dan tangisan dari kamar Andang. Mereka bertiga lalu bergegas menuju kamar Andang. Pak Sastro melihat anaknya duduk di pojokan, menangis, memegang bantal. "Opo mau le? Suara opo mau?" tanya Pak Sastro. "Pak, mau ono monyet gede dhuwur teko Pak. Untune gede-gede, matane abang. Andang wedi Pak. Pak, tadi ada monyet tinggi besar datang, giginya besar-besar, matanya merah. Andang takut Pak." Pak Sastro langsung menyuruh Mas Yanto untuk mengambil air putih yang belum dimasak, diminumkan dalam gelas. Setelah itu mulut Pak Sastro seperti mengucap sesuatu. "Diombe setengah dang, usapke mukamu sepisan, sisane buang jobo. Diminum setengahnya dang, usapkan ke mukamu sekali, sisane dibuang keluar." Setelah keadaan tenang, Pak Sastro bertanya lagi pada Andang, "Mau weruh opo le?" Andang terdiam sejenak. "Anu Pak, kaya monyet nanging gede Pak, dhuwur, ngadeg neng pojokan, untune gede-gede." "Anu Pak, seperti monyet tapi besar Pak, tinggi, berdiri di pojokan, giginya besar-besar." "Sekarang masih le?" tanya Pak Sastro. "Pun ilang Pak, pun ilang. Sudah hilang." "Ya wis, Yanto, kowe turu bareng Andang wae, kancani ya." "Enggih Pak, kula ngancani Andang mawon daripada mangke dikancani pocong," jawab Mas Yanto sambil cengar-cengir. Tiba-tiba terdengar suara kaca pecah dari depan. Pak Sastro dan Mas Yanto langsung lari ke depan. Mereka menemukan kaca sudah pecah, dilempar sesuatu dari luar. Di depan kaca pecahan ditemukan benda yang dibungkus dengan kain putih. Pak Sastro mengambil benda itu, membukanya secara perlahan. Di dalam bungkusan kain tersebut ternyata batu. Lalu Pak Sastro mengalihkan pandangannya pada kain yang membungkus batu tersebut. Dia terkejut dengan pesan yang ada di dalamnya. "Pati, pegat, minggat," ucap Pak Sastro membaca pesan ancaman itu. Keesokan harinya, hal yang tak terduga terjadi. Pak Sastro mendadak sakit. Tubuhnya tergeletak lemas di atas kasur. Sesekali ia menjerit kesakitan, memegang kepalanya. Nasib yang sama dialami juga oleh Andang. Tubuhnya kaku, kepalanya terus menengok ke sebelah kiri, seperti ada yang menarik. Andang hanya bisa menangis, menahan sakit. Saat kepalanya menoleh ke sebelah kanan, badannya ikut terangkat. Sesaat, Andang seperti sedang dibuat mainan oleh sosok yang tak tampak. Sesekali salah satu kakinya terangkat ke atas bersamaan dengan tangannya, seperti ada yang menarik. "Bu, Andang wis gak kuat Bu, badan Andang sakit semua." Andang teriak kesakitan. Sesekali omongannya Andang sudah ngelantur, seperti orang yang sudah tidak kuat dan ingin mengakhiri semuanya. "Andang nyuwun ngapunten Bu, nek Andang kata salah. Andang nyuwun ampun. Andang minta maaf Bu, kalau Andang punya salah. Andang minta ampun." Bu Sastro yang mendengar kalimat yang keluar dari mulut Andang hancur hatinya. Tangisannya pecah. Rasa khawatir akan nasib Andang dan suaminya bercampur menjadi satu. Mas Yanto di kamar sebelah sibuk dengan Pak Sastro yang beberapa kali
membenturkan kepalanya ke tembok. Sekuat tenaga Mas Yanto memegangi menenangkan Pak Sastro. Aku wis ora kuat Yan, ndasku loro banget. Ojo mbok cekeli, ra kuat. Ra kuat, duh Gusti. Aku sudah gak kuat. Kepalaku sakit sekali. Jangan kamu pegangi. Gak kuat, duh Gusti. Teriak Pak Sastro kesakitan. Pak, katai doane Pak. Ampun lalu, sing tenang Pak, sing tenang. Pak, banyakin doanya Pak. Jangan seperti orang yang mau bunuh diri. Yang tenang Pak, yang tenang. Mas Yanto berusaha menenangkan Pak Sastro, menahannya agar tidak membenturkan kepalanya ke tembok lagi. Kepala Pak Sastro sampai diikat dengan kain. Sakit yang dirasakan makin menjadi-jadi. Dari kamar sebelah terdengar teriakan Andang. Bu, kae monyete teko meneh. Monyet sing gede teko meneh Bu. Tolong Bu, aku wegah digowo. Bu, itu monyetnya datang lagi. Monyet yang besar datang lagi Bu. Tolong Bu, aku gak mau dibawa, teriak Andang. Tiba-tiba badannya terangkat dan terlempar ke pojok kasur. Suara Andang berhenti sejenak. Matanya menatap ke atas seperti melihat sesuatu. Raut ketakutannya nampak lebih jelas dari wajahnya. Dang, teriak Bu Sastro, langsung memeluk anaknya. Wanita itu bingung mau meminta bantuan siapa. Pikirannya masih kacau. Tiba-tiba terlintas Pak Kasadi, tetangga depan rumahnya yang sering membantunya. Mungkin saja Pak Kasadi belum berangkat ke sekolah untuk mengajar. Dang, sik yo, kamu tahan dulu. Yanto, aku titip Andang sebentar. Aku mau cari bantuan sik, perintah Bu Sastro pada Mas Yanto. Bu, aku masih nahan Bapak, belum mau tenang ini, teriak Mas Yanto pada Bu Sastro. Bu Sastro tidak begitu mendengarkan teriakan Mas Yanto. Dia berjalan ke depan. Pikirannya dia akan meminjam telepon di rumah Pak Kasadi, ingin mengabarkan keadaan keluarganya pada Mbah Joyo, guru spiritual Pak Sastro saat masih di Pacitan. Bu Sastro tahu ini bukan sakit biasa. Ada hubungannya dengan santet yang dikirim seseorang. Langkah Bu Sastro cepat saat tangannya akan memegang gagang pintu. Tiba-tiba pintu diketok dari luar oleh seseorang. Assalamualaikum, kula nuwun, terdengar suara laki-laki dari balik pintu. Suaranya tidak asing di telinga Bu Sastro. Segera ia membuka pintu. Wajah Bu Sastro seketika berubah antara senang atau sedih bercampur. Pur, kowe kok teko rene? Pur, kamu kok datang ke sini? Bu Sastro langsung lemas, jatuh memeluk saudaranya. Purwanto adalah anak dari Mbah Joyo. Kedatangannya menjadi kebetulan yang memang diinginkan Bu Sastro. Bu Sastro, wonten apa Bu? Koyok wonten masalah ingkang ageng niki. Bu Sastro, ada apa Bu? Seperti ada masalah yang sangat besar ini. Mas Pur menunduk sambil menangkap Bu Sastro yang mulai lemas. Ia langsung membawa tubuh wanita itu ke dalam, mendudukkannya di kursi. Pak Sastro karo Andang Pur wis kaya uang kelebon. Iki ono sing ngirim hal olo wis ra bener. Pak Sastro dan Andang Pur udah kayak orang kerasukan. Ini ada yang mengirim hal buruk, sudah tidak benar. Nggih Bu, kula tak ten kamare Andang rumiyin. Nuwun sewu, kula ngambil gelas kalih nyuwun toya petak. Iya Bu, saya ke kamar Andang dulu. Permisi, saya pinjem gelas dan minta air putih. Mas Pur langsung bergegas ke arah belakang, mengambil apa yang diperlukan dan langsung menuju kamar Andang. Saat sampai di kamar, Mas Pur melihat kondisi Andang yang menyedihkan. Tubuhnya tergeletak lemas, kepalanya menoleh ke kiri, tangan kiri dimasukkan ke mulut, tangan kanannya tegak lurus ke atas.
bersamaan dengan kaki kanannya. Mas Pur memegang kepala Andang. Keringat bercucuran dari tubuh bocah itu. Sejenak dia ambil sesuatu dari tasnya, botol kecil yang berisi cairan kuning. Saat dibuka baunya sangat harum. Mas Pur lalu meneteskan sedikit cairan itu ke gelas berisi air putih yang sudah ia pegang. Lalu Mas Pur mengambil sedikit air di gelas. Ia cipratan ke arah Andang. Seketika tangan dan kaki Andang terjatuh lemas. "Minggat, ojo ganggu bocah iki. Pergi, jangan ganggu anak ini." Andang jadi sedikit tenang. Diangkatnya tubuh bocah itu. Lalu Mas Pur memberikan segelas air putih pada Andang. Bocah itu meminum sampai habis air tersebut. Setelah beberapa saat, Andang merasa lebih baik. "Awakku dadi mendingan mas, ra panas meneh. Badanku jadi mendingan mas, nggak panas lagi." Setelah berbicara, Andang langsung terlelap tidur. Mas Pur langsung membaringkan tubuh bocah itu di atas kasur. "Mbok apa ke anakku Pur?" "Kamu apakan anakku Pur?" tanya Bu Sastro dari depan kamar Andang. "Andang biar istirahat dulu Bu, biar tenang, kasihan dia kelelahan. Kondisinya sudah baikan, demit yang mengganggu dia sudah pergi," jawab Mas Pur. "Demit Pur? Bukane omah iki wis diresiki." "Demit Pur, bukannya rumah ini sudah dibersihin?" "Niku demit kiriman Bu, memang sengaja dikirim untuk mengganggu Andang." "Mangke kula jelaske nek pun podo tenang sedoyo," jawab Mas Pur. Setelah selesai menenangkan Andang, kini Mas Pur pindah ke kamar sebelah, kamar Pak Sastro yang masih ditahan Mas Yanto. "Pak Sastro, tenangke awakmu, tenangke pikirmu." Mas Pur menyentuh kepala Pak Sastro. "Sopo kowe woi, sopo kowe? Lungo, lungo!" teriak Pak Sastro marah mengusir Mas Pur yang datang. Mas Pur tetap memegang kepala Pak Sastro yang mulai memberontak. "Mas Yanto, tolong dicekeli sikile Pak Sastro. Mas Yanto, tolong dipegangi kaki Pak Sastro." Mantra dibacakan oleh Mas Pur. Seketika itu juga tubuh Pak Sastro tambah memberontak hebat. Mas Yanto hampir kewalahan menahan tubuh Pak Sastro. Perlawanan hebat dilakukan Pak Sastro. Wajahnya memerah, matanya melotot menatap tajam Mas Pur. Bu Sastro yang melihat kejadian itu dari pintu kamarnya seperti melihat sosok lain, bukan suaminya lagi. Pak Sastro berteriak sangat keras. Pak Kasdi yang akhirnya mendengar teriakan dari dalam rumah Pak Sastro akhirnya datang. Pak Kasdi kaget melihat Pak Sastro yang teriak begitu keras di atas kasurnya. Bu Sastro tidak bisa menjelaskan detil peristiwa yang terjadi. Namun Bu Sastro hanya berpesan pada Pak Kasdi agar melarang dulu tetangga lain yang mau masuk ke rumah, takut malah mengganggu proses yang sedang dilakukan Mas Pur. Pak Kasdi akhirnya ke depan dan mengimbau agar warga tidak berkumpul atau masuk ke rumah Pak Sastro. Beberapa menit setelah mantra dibacakan, tubuh Pak Sastro mulai lebih mudah dikendalikan. Kesadarannya mulai pulih. Pak Sastro tak lagi berteriak. Kini ia lebih tenang. "Pur, ngopo kowe neng kene? Kapan tekamu Pur? Pur, kenapa kamu di sini? Kapan kamu datang Pur?" Nampaknya kesadaran Pak Sastro sudah kembali. Rasa sakit yang ia rasa juga tidak separah tadi. "Nggih Pak, kula wingi dipun utus Bapak ken dolan ten griyanipun Pak Sastro." "Iya Pak, beberapa hari yang lalu disuruh Bapak untuk main ke rumah Pak Sastro." Mas Pur masih memegang kepala Pak Sastro. "Sekedap Pak, ampun kata gerak." "Sebentar Pak, jangan banyak gerak." Tangan Sastro perlahan-lahan mulai melepas kepala Pak Sastro. Posisinya mirip sedang mengambil sesuatu. Posisi tangan Mas Pur sekarang sedang menggenggam sesuatu. Lalu di depan Pak Sastro yang bersandar di tembok, dia membuka genggaman tangannya. "Opo kuwi Pur?"
Besi opo? Tanya Pak Sastro pada Mas Pur. Niki kuningan Pak. Mas Pur memperhatikan besi kuningan berbentuk balok. Ukurannya kecil, jumlahnya ada 3. Mas Pur menjelaskan kalau besi tersebut menyebar ke kanan, kiri, dan tengah dahi Pak Sastro. Ini yang menyebabkan sakit yang sangat menyiksa Pak Sastro. Beberapa jam kemudian kondisi rumah Pak Sastro sudah kembali tenang. Para tetangga sudah kembali ke rumah masing-masing. Mas Yanto dan Mas Pur sedang ngobrol. Tak berselang lama Andang dan kedua orang tuanya ikut bergabung di ruang tamu sederhana mereka. Wah, wis podo kumpul kabeh. Kula dadi saged nyampeake pesan saking Bapak. Wah, sudah pada kumpul semua. Ini saya jadi bisa menyampaikan pesan dari Bapak, celetuk Mas Pur. Kok kowe iso pas rene iki Pur? Kok ngepasi banget, lagi lelakon koyo ngene. Kok kamu bisa pas kesini Mas Pur? Kok ngepasin banget lagi ada kejadian kayak gini? Bu Sastro bertanya kepada Mas Pur. Setelah pertanyaan itu Mas Pur menjelaskan bahwa kedatangannya ke rumah Pak Sastro memang berdasarkan dari firasat Mbah Joyo. Beberapa hari pikirannya selalu ke Pak Sastro. Beberapa malam Mbah Joyo juga bermimpi soal keluarga Pak Sastro yang hancur berantakan. Lalu Mas Pur menjelaskan ada satu pilihan yang harus direlakan oleh Pak Sastro dan keluarganya. Sebelum memberikan pilihan tersebut, Mas Pur menjelaskan ada orang yang sengaja menyerang mereka dengan ilmu hitam. Yang dikirim adalah santet dan teluh yang tidak bisa diselesaikan sebelum si korban memilih merelakan salah satu dari 3 hal utama dalam kehidupan. Mas Pur menyebutnya beras putah. Kutukan ini menyerang korbannya dengan menghancurkan rejeki yang diterima oleh korbannya. Rejeki dalam bentuk harta, rejeki dalam bentuk jodoh, keluarga, rejeki dalam bentuk kesehatan atau nyawa. Semakin melawan, semakin kuat kekuatan hitam tersebut. Terus, opo pilihan sing kudu tak relake Pur? Tanya Pak Sastro serius. Pesan ingkang Pak Sastro trimo pun jelas niku. Pati pegat minggat, jenengan bakal kena salah siji. Nek pilih pati, salah sijining keluarga jenengan bakal sedo. Nek pilih pegat, keluarga niki bakal pisah. Kalau Anda pilih minggat, rejeki Anda bakal hilang. Sandang, pangan, papan bakal kekurangan. Mas Pur menjelaskan kemungkinan yang akan terjadi pada keluarga Pak Sastro. Terus, piye leh ku milih? Tanya Pak Sastro. Jenengan pilih salah satu dari 3 kata tersebut. Gunting siji sing dipilih. Setelah itu jenengan bakar, jawab Mas Pur. Terlihat wajah sedih dan bingung dari Pak Sastro. Semuanya hal yang penting. Tugas kulo pun rampung. Kulo langsung pamit wangsul. Omah niki pun dipageri malih. Cuman saged bertahan 9 bulan mawon. Tugas saya sudah selesai. Saya langsung izin pulang. Rumah ini pun dipagari lagi. Hanya bisa bertahan 9 bulan saja. Tiba-tiba Mas Pur pamit untuk pulang. Tambahan lagi, yang mengirim ini pelakunya sudah jelas ya. Tetangga Anda Pak. Pesan Bapak saya, Anda harus ikhlas. Jangan dibalas, agar Tuhan yang akan membalas. Nyata 3 hal tadi akan dikembalikan ke keluarga itu. Sudah, Anda jangan melawan demi kebaikan keluarga Anda. Setelah pembicaraan singkat itu, Mas Pur segera meninggalkan kediaman Pak Sastro. Beberapa bulan setelah kejadian itu, nampak kesibukan di rumah Pak Sastro. Beberapa barang dipindahkan dari dalam rumah ke atas mobil bak terbuka. Rumah Pak Sastro kini dijual, bukan untuk membeli rumah lagi, melainkan untuk menutup beberapa utangnya, menutup ongkos produksi yang membengkak. Tahun 1998, Indonesia mengalami krisis moneter yang mengakibatkan lengsernya Presiden Soeharto. Harga melambung tinggi, demo dan anarkis terjadi di beberapa tempat.
Beberapa perusahaan tutup karena ketidakstabilan ekonomi saat itu. Hal tersebut juga berdampak pada usaha Pak Sastro. Usahanya tidak bisa dipertahankan lagi. Dia harus merelakan hampir semua hartanya. Pak Sastro dan Bu Sastro dan Andang pindah dari lingkungan rumah lamanya. Mereka kini tinggal di sebuah kontrakan. Jangan menonton TV, untuk mendengarkan radio saja mereka tidak punya. Kondisi hidup mereka benar-benar turun drastis. Pak Sastro teringat akan hal yang dia pilih saat itu. Ada kaitannya atau tidak, tapi semua ini tetap harus dijalani dengan ikhlas. Hal yang paling penting saat ini adalah keluarganya yang masih utuh. Keluarga Sastro masih bekerja sebagai pedagang. Walau begitu mereka harus memulai dari nol lagi. Bertahun-tahun keluarga Sastro bekerja membanting tulang. Andang tetap melanjutkan sekolahnya. Dengan meminta beasiswa bantuan, dia bisa melanjutkan sekolahnya. Andang juga diterima di salah satu sekolah favorit. Anak itu harus bekerja saat sore dan berangkat saat pagi. 2022, keluarga itu semakin membaik. Kerja keras mereka menghasilkan buah yang manis. Rasa ikhlas yang mereka jalani tahun-tahun lalu memberikan pelajaran berharga. Wong ngalah, urung tentu kalah. Kalimat inilah yang sering Pak Sastro katakan dalam menjalani hidup. Keadaan keluarga Ruswandi justru sebaliknya. Rumah yang mereka tempati sudah dijual sekitar tahun 2018. Rumah yang mereka bangga-banggakan, status sebagai orang asli daerah itu, akhirnya hilang secara perlahan. Karma selalu ada, hanya saja prosesnya yang membalasnya. Kita fokus saja dalam menebar kebaikan dalam hidup di dunia. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan tentunya bunyikan tanda lonceng notifikasi agar dapat update cerita-cerita dari kami. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.